Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Sallu 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang kekasih Allah bernama Bishr Al-Hafi, 150 Hijriah, dari kota Merv, Baghdad. Beliau awalnya adalah seorang pemuda yang seringkali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari demi hari dilaluinya tanpa mabuk-mabukan, minum khamar, minum minuman keras. Tapi suatu ketika Bishr Al-Hafi ini, walaupun dalam keadaan setengah sadar karena habis berpesta pora beserta teman-teman mabuknya, dia kemudian berjalan. Pada saat berjalan di padang pasir ditemuinya ada secari kertas yang agak tertutup oleh pasir-pasir. Maka kemudian diambil oleh Bishr Al-Hafi. Ternyata tulisannya adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu walaupun dalam keadaan mabuk Bishr Al-Hafi, dia sadar itu adalah tulisan yang bagian dari Al-Quran. Maka dibersihkan olehnya. Setelah dibersihkan, dia pergi ke tempat tukang minyak wangi. Kemudian dibelinya minyak wangi, diolesi dengan minyak wangi itu yang baunya adalah bau mawar. Pada saat sudah dikasih minyak wangi, disimpan oleh Bishr Al-Hafi di rumahnya. Ada itu tempat penyimpanan seperti lemari tapi sudah tinggi sekali dan dia letakkan di sana. Bismillah itu diletakkan di tempat yang mulia. Yang namanya orang mabuk akhirnya dia tertidur. Pada saat dia tertidur, di sisi yang lain ada seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini dalam tidurnya dia bermimpi mendengar suara yang mengatakan bahwasanya, wahai Ahmad, sampaikan kepada Bishr Al-Hafi bahwasanya karena dia telah mengagungkan namaku, maka akan aku agungkan namanya. Karena dirinya setelah menghormati namaku, maka akan aku hormati namanya. Karena dirinya telah membersihkan dan mensucikan namaku, maka akan aku bersihkan dan sucikan dirinya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Syekh Ahmad masih juga bingung. Bishr di kota ini tiada lain adalah seorang pemuda yang pemabuk. Tiada lain lagi. Yang lainnya itu nggak ada yang namanya Bishr. Yang namanya Bishr ya hanya dia. Dan dirinya itu adalah pemabuk. Syekh Ahmad bingung. Apa mungkin yang dikatakan dalam mimpiku ini adalah dari Allah? Benarkah bahwa Bishr itu nantinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak percaya. Dia lanjutkan lagi tertidur. Pada saat tidurnya terulang lagi ada suara yang sama. Wahai Ahmad, katakan kepada Bishr Al-Hafi, aku mencintainya karena dia telah menghormati namaku, dia telah memuliakan namaku, dan sebagainya. Syekh Ahmad masih bingung juga. Nggak mungkin. Akhirnya dia kembali untuk coba tidur lagi. Sampai 3 kali mimpinya sama yang demikian. Maka Syekh Ahmad ini mencari tahu siapa sih Bishr Al-Hafi. Keesokan harinya dia mencoba mencari kabar di mana itu Bishr. Ternyata benar saja Bishr lagi pesta pora. Bishr sedang bersama teman-temannya melakukan pesta dan mabuk-mabukan seperti biasanya. Maka kemudian Syekh Ahmad berteriak, mana yang namanya Bishr? Mana yang namanya Bishr? Kemudian Bishr itu mengangkat tangan, akulah Bishr. Wahai Bishr, ketahuilah namamu telah diharumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergetar hatinya Bishr Al-Hafi. Tertunduk menangis dia. Kemudian Bishr naik di meja yang paling tinggi, kemudian dirinya berteriak, wahai teman-temanku yang biasa bersamaku mabuk-mabukan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah, mulai hari ini kalian tidak akan lagi menjumpaiku di tempat ini.
karena sanya Allah Subhanahu wa taala telah memanggilku untuk bertaubat. Maka Bishr turun dari meja itu, kemudian dia lepaskan alas kakinya dan dia hanya memakai baju satu helai saja. Bishr al-Hafi menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala karena telah memuliakan asmaul husnanya Allah, telah memuliakan bagian dari Al-Qur'an, telah memuliakan lafaz bismillahirrahmanirrahim, walaupun itu hanya secari kertas. Bishr al-Hafi, bergelar al-Hafi, seorang kekasih Allah yang bertelanjang kaki, artinya tidak memakai alas kaki. Dia nggak pakai sendal, dia nggak pakai sepatu atau terumpah kemana-mana. Karena apa? Karena bentuk pertaubatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bishr al-Hafi, wangi namanya di sisi Allah karena telah mewangikan lafaz Jalla Jalaluhnya Allah. Bishr al-Hafi menjadi mulia di hadapan Allah karena memuliakan lafaz Allah yang tertera pada secari kertas. Bagaimana dengan kita hadirin rahimakumullah? Al-Quran yang kita jarang baca, sudahkah kita letakkan di tempat yang mulia? Itu kalau ada kartu-kartu undangan, di mana kartu undangan itu ada lafaz bismillahirrahmanirrahimnya, ada lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya, bukankah di sana ada namanya Allah? Kita langsung saja buang ke tempat sampah, padahal di situ ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada lafaz Allah di sana. Bagaimana dengan pelajaran-pelajaran yang itu dipelajari oleh anak-anak kita, buku tulisnya dijadikan bungkus gorengan mungkin, Masya Allah, padahal ada lafaz Allah atau lafaz Al-Quran di sana. Hati-hati ketika kita mampu memuliakan ayat-ayat Allah, mampu memuliakan itu nama-nama Allah, mampu memuliakan Al-Quranul Karim, lafaz-lafaz Allah dan yang lainnya, kemampuan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan merasa mampu kita dapat memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita perlu berusaha dengan keras untuk menjadi hamba Allah yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Ya baca itu Al-Quran. Bishr al-Hafi menjadi mulia di sisi Allah karena hanya mengambil secari kertas yang bertuliskan bismillahirrahmanirrahim, diletakkan di tempat yang tertinggi yang mulia. Kita Al-Qurannya sudah ada di depan mata, tidak mau dibaca. Kita ada tulisan-tulisan Al-Quran, tapi kita malas untuk membacanya. Padahal itu surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita megang Al-Quran tidak dipeluk, tidak dibawa dengan baik, dengan berakhlak. Membawa Al-Qurannya santai saja, membaca Qurannya tidak dengan akhlak. Padahal itu surat yang harus kita muliakan. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu memuliakannya, maka insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sudah membekaskah Al-Quran di dalam hati kita? Sudah berapa banyak yang kita baca, kita tafakuri, kita tadaburi, dan kita laksanakan dari Al-Qurannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hadirin, semoga Allah memuliakan kita karena kita mau memuliakan asma-asma'nya Allah. Semoga Allah memuliakan kita karena kita mau memuliakan Al-Quranul Karim. Semoga Allah memuliakan kita karena kita mau memuliakan selain diri kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.